wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Pak. Waalaikumsalam Sehat-sehat ya warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Cek, cek, Siapa ini hadir? Alhamdulillah sehat, Pak. cek, Alhamdulillah. cek. 10 seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 13. 13 baru 9 Iya, Pak. yang lain belum muncul. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini kan kualitatif ya. Jadi lebih ke pemaparan presentasi nanti eh, akan diberi masukan seperti apa kan itu. Prinsipnya kan bahwa penelitian kualitatif itu menggambarkan asli sebenarnya sehingga nanti mendapatkan satu penemuan baru berdasarkan dari eh, data yang diperoleh. Kira gambarannya seperti itu. Oke, sambil menunggu yang lain. Ini Itu kan? Sesuai dengan Pak itu tuh. Pak Rodi, Belina, Ulfa. Ulfa masih ketutup kayaknya. Belum on kamera. Belina Simbolon. Pak, mohon maaf, Pak. Sedikit Ya, info. ya. Kami ini di Kaur jam 9 ini mati lampu, Pak. Listrik pada Baik. sekaur ini. Harus tunggu dulu Jadi kalau begitu. batasnya jam 9. Jadi Oh apa begitu. ya? Iya, itu udah ada infonya gitu. Nah, jadi Ya. untuk yang apa namanya itu pembelajaran matematika ya nampaknya pindah Libur. hari. Pindah hari aja nanti, Pak. Ya, 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 ya. Atau malam Senin. Ya. Atau ke Bengkulu, Pak Rodi kawan-kawan sekarang. Boleh, Pak. Boleh juga. Terbang berarti. Iya. Tapi ada pemberitahuan bagus itu. Iya, Banyak Pak. Sampai pemberitahuan. sampai jam berapa kita mati lampu? Sampai Tadi sore jam 4. sampai Jam sore. 4. Ya, Oh, Oh, sampai. jadi sekaur, Pak. Kalau wilayah bisa di saya saja kan? Nah, mungkin saya bisa pindah ke Bintuhan itu. Ini sekaur. oh gitu. Iya, iya. Sampai jam 9. Berarti ini kita pun nanti nggak sampai selesai ya. Jam 10 sudah. Iya, Pak. Kalau kami, Pak, yang di Kaurungnya yang nanti bisa lanjut aja. Iya, iya. Yang lain lanjut aja nanti sampai Yang jam lain lanjut 10. aja. Maksud Pak Rudi, kalau misalnya kami sudah Kami tidak udah muncul. keluar, maksudnya berarti mati lampu. Udah keluar. Lampu. Ya, siap. Berarti foto dulu, Pak. Tadi Nanti siapa foto tahu dulu. nanti keluar, Ya, Pak. mumpung lagi full, Oh Pak. iya, Mumpung lagi aktif ini. mumpung Muat. lagi penuh, kita foto aja dulu. Oke, ya, ya. Ya, nanti kan yang itu nanti ganti hari lain lah kalau ini ya, nanti kita bicarakan Oh lagi. iya, Pak. Ya. Iya. Oke, kita foto dulu ya sama-sama. Jadi Ini yang lain, sama-sama bisa siap-siap lebih awal. tolong kameranya di on kan ya. Saya mau ke tower dekatnya aja. Tapi kalau ke Tunggu Pak Rodi mau ganti ke laptop dulu. Oh ya siapa ya? Oh sis, ya sis. iya. Ini masih di HP. Oke, ya. eh, Baik karena ini situasinya. Ini si Raditya, sedang kamera Velda.
Masih gelap-gelap aja, Felda. Tapi Hmm. nggak mati lampu ya, Felda. Tera. Udah, Kan? Tera, Tera yang sudah on Zoom-nya. udah, sudah semua, udah semua nih. Udah siap ya. Ya, baik. Kita foto dulu sampai hitungan ketiga. Satu, Oke, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. Oke, oke. pose ya. Masih. Ya, Masih ya. sekali. Satu, dua, tiga. Ya, oke, baik. Ini karena Kaur mau mendahului listrik mati, ya mungkin ada yang mau tampil duluan. Kemarin si Sola. Hmm, Rizka udah, Pak. Nah, udah. Nah, coba saya, Pak. Kemarin ya, kan ya, kemarin kan nggak jadi. ya, 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 ya. Ah, ya. Oke, saya Oke, ya silakan. izin share. Bagaimana sudah nampak? Sudah, Sudah kelihatan? mungkin besarin sedikit kalau bisa. Oh iya. Oke, sudah Sudah, sudah nampak. ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Eh, Baiklah, Pak. Ini proposal penelitian saya berjudul Tapi ini langsung ini kan, sudah ke penelitian kan? eh, kalau ininya Pak apa namanya? Maksudnya, maksudnya proposalnya sudah langsung ganti laporan gitu kan? Iya, Pak. Proposal penelitian deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur pada materi relasi dan fungsi. Bab 1 pendahuluan. Bagaimana Pak mau eh, di saya baca atau Sepintas, yang sepintas saja Pak ya? Bab nggak 1 usah sepintas, pendahuluan. tapi di scroll pelan-pelan supaya saya bisa Oh ya Pak. membaca. Ini mulai dari latar belakang. Ini pendahuluannya. Kemudian ini studi-studi yang relevan. Studi-studi relevan ini ada Anggara ini 2022, 2022, Gaul, dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kemampuan pemecahan masalah pada materi relasi dan fungsi. Umumnya menyoroti kesalahan siswa dalam memahami konsep dasar atau kesulitan dalam menggambar grafik fungsi. Jadi yang di sini masalahnya, nah berdasarkan pengalaman mengajar peneliti, hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur masih rendah
Hal ini dilihat dari nilai rata-rata hasil ujian matematika yang masih banyak di bawah KKM, terutama pada materi relasi dan fungsi. Bahas tentang kemampuan pemecahan masalah. Jadi kemampuan pemecahan masalahnya berdasarkan polia. Jadi dalam apa namanya, polia ini mengemukakan 4 tahapan pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Terus penelitian ini dirancang dengan pendekatan deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 21 atap Kaur pada materi relasi dan fungsi berdasarkan langkah-langkah polia. Data dikumpulkan melalui tes pemecahan masalah yang dirancang sesuai dengan tahapan polia. Kemudian dianalisis lebih lanjut melalui wawancara untuk menggali proses berpikir siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang tingkat kemampuan siswa pada tiap tahap pemecahan masalah, serta menjadi dasar bagi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih tepat guna. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik membuat sebuah penelitian kualitatif berjudul Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 8 SMP Negeri 21 Atap Kaur pada materi relasi dan fungsi. Oke, stop. Dari tadi Ya, ya, eh, Pak. saya belum melihat atau saya lewat ya. Ya, Artinya Pak. materi mengapa memilih materi relasi dan fungsi. Satu. Ya. Kemudian kedua, eh, sekolah satu atap. Artinya itu perlu dideskripsikan di situ kan spesifik itu sekolah satu atap. Nah, artinya bagaimana eh, pemecahan masalah yang terjadi pada sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu gambarannya seperti apa gitu kan? Diberikan di situ. Terus pembelajarannya berbeda dengan yang lain. Terus mengapa ngambil relasi dan fungsi? Nah, dua hal itu dimasukkan. Catatan aja dulu, nanti ini aja di berikutnya. Ya, gambaran itu sekolah satu atap. Kemudian ada apa dengan relasi dan fungsi, sehingga perlu dianalisis kemampuan pemecahan masalahnya. Kalau di sini penjelasannya masih kurang, Pak ya. Ya, Apa yang di sini kan saya ada tuliskan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata seujian matematika yang masih banyak di bawah KKM, terutama itu nilainya. pada materi relasi dan fungsi. Hmm. Kurang kayaknya. Sekolah satu atap itu loh, yang ininya. Oh, Ya, pada relasi fungsi sudah. Ya, sudah. iya, Pak. Oke. Yang satu atap belum ya? Jadi gambaran tentang sekolah, Pak ya. Ya, satu atap itu kan saya menggambarkan begini. Oh, satu atap pokoknya di situ ada SD, SMP, SMA. Nah, misalnya Eh, katakanlah begitu. iya, Padahal kan bukan itu maksudnya satu atap itu seperti apa gitu. iya. Kalau satu atap itu sebenarnya itu dia gabung SD SMP itu dalam satu tempat gitu, Pak. Tapi kami ini udah pisah. SD-nya udah pisah gitu kan gedung sendiri. Tapi namanya belum ganti. Oh, Namanya masih satu nah ya. atap. Kalau satu atap tuh dia tuh SD SMP itu gabung gitu di satu Nah, apa namanya tempat itu. ternyata yang terjadi begitu. Idealnya Iya, satu atap itu.
Lah, ya Iya, atapnya sama, kalau iya, jalannya itu sama-sama. iya, Tapi ternyata sudah pisah. iya, Cuma namanya, bisa. Namanya belum ganti. Masih artinya tetap itu ada nama satu saya. progres, satu kemajuan kan. Satu Iya, kemajuan berarti berbeda dengan yang satu atap beneran. iya, seharusnya Ya, SD SMP. ya. Nah, Oke, itu perlu iya, dijelasin itu. oke, Nah, Pak. itu kebalik. Saya itu pernah dulu tahun 2014 khusus mengunjungi sekolah-sekolah di Adelaide waktu itu. Sekolahnya itu kayak mall. Jadi lihat lihat kanan kiri itu hanya dibatasi oleh kaca-kaca gitu. Cuma kayak Mm-mm. mall. Nah, di kita saya belum lihat kayaknya nggak tahu di swasta. Asik ya. Tapi bukan atap, maksudnya itu sekolah itu hanya dibatasi oleh dinding-dinding kaca tebal gitu. Iya. Terus suasana kayak di mall, tapi itu sekolah. Mm-mm. Nah, artinya dibuat seperti itu. Nah, satu atap mungkin begitu, atau kelasnya itu kelas terbuka atau kelasnya tertutup. Nah, itu perlu diberikan satu gambaran. Mm. Ya, oke. Untuk tambahan itu, lanjut ke rumusan masalah kalau nggak salah tadi ya. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam memahami masalah pada materi relasi dan fungsi. Dua, bagaimana kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam merencanakan penyelesaian masalah pada materi relasi dan fungsi. Tiga, bagaimana kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah pada materi relasi dan fungsi. Empat, bagaimana kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam mengecek kembali hasil penyelesaian masalah pada materi relasi dan fungsi. Ini, Pak. Dipecah menjadi 4. Oke lah, Ya, boleh juga. berdasarkan apolia itu, Pak. Berdasarkan angka apolia. Kemudian tujuan penelitian sesuai dengan Mendeskripsikan. rumusan masalah. Lanjut. Ya, bagaimana, Pak? Lanjut aja. Oh Yang ya, penting itu sesuai dengan rumusan satu, karena bagaimana berarti mendeskripsikan kan itu. iya. Ya. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam memahami masalah pada materi relasi dan fungsi. Dua, mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam merencanakan penyelesaian masalah pada materi relasi dan fungsi. Tiga, mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah pada materi relasi dan fungsi. Empat, mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur dalam mengecek kembali hasil penyelesaian masalah pada materi relasi dan fungsi. Manfaat penelitian secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang kemampuan pemecah masalah matematis, khususnya pada materi relasi dan fungsi, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian serupa. Secara praktis, bagi guru, memberikan gambaran nyata mengenai kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. Bagi siswa, membantu siswa memahami kelemahan dan kekuatan mereka dalam memecahkan masalah matematika, sehingga dapat memotivasi peningkatan belajar. Bagi sekolah, memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, khususnya pada materi relasi dan fungsi. Bagi penelitian selanjutnya menjadi referensi untuk penelitian deskripsi kualitatif selanjutnya. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada analisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap kaur pada materi relasi dan fungsi berdasarkan langkah-langkah polia, yaitu
memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8 yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Data penelitian dikumpulkan melalui tes pemecahan masalah dan wawancara untuk menggali lebih dalam proses berpikir siswa. Penelitian ini tidak bahas faktor eksternal di luar kemampuan siswa, seperti pengaruh lingkungan keluarga, penggunaan media pembelajaran tertentu, atau perbedaan gaya belajar siswa. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka mulai dari kajian teori. Pertama itu pembelajaran matematika, dimulai dari pengertian matematika. Selanjutnya tentang kajian teori tentang Coba pembelajaran saya lihat tadi di atas itu apa yang dalam mana Pak? Susan. Yang mana Pak? Santo. Stop Iya. stop. Oh ini Pak. Ini dalam standar kompetensi dalam bidang studi. Nama kompetensi membutuhkan siswa. Komunikasi untuk ekspor. Ini maksudnya Jaminan terhadap komunitas. standar kompetensi yang dibutuhkan siswa di sekolah dasar dalam bidang studi matematika ialah kemampuan ini terhadap matematika kurikulum Dipdiknas. Kalimatnya kan Tahu. nggak nyambung. Atau maksudnya itu eh, di kurikulum itu menyatakan ini kan gitu. Ini Pak. Yang ditulis oleh Susanto atau apa itu? Maksud tadi yang saya lihat ada dalamnya kan harus hilang. Jadi kalau menulis mengutip dalam mengutip misalnya Rodi 2024 menyatakan ini, tapi ditulis oleh artikel ini oleh Lina gitu kan. Nah, maka ditulisnya pendapatnya si Rodi di atas, terus Linanya di akhir kalimat. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak perlu pakai dalam. Ini Pak. Santo. Ya, Ya, nanti saya cek lagi Pak. ya nanti dicek lagi. Ini. Sambil membiasakan ini gunakan IPA edisi 7 karena yang berlaku sekarang. Karena biasanya itu turun temurun itu sekarang sudah pakai Mendeley ya. Kalau buat daftar pustaka itu niru ambil yang lama, padahal yang lama diambil itu salah. Jadi turun temurunnya salah gitu. Ini menurut Isroatun 2020.21. Apa maksudnya? Ini satu Pak. Halaman 1. Tahun 2020. Oh, halaman ya. Halaman 1. Halaman kalau nggak salah ditulis juga ya halamannya itu. Ada halaman. Nah, dicek lagi saja, dilupa kalau terhadap itu. Iya Pak. Kayaknya aneh. Nanti dicek lagi. Ya, lanjut.
bukunya tentang kajian teori pembelajaran matematika. Ya, intinya pembelajaran matematika. Mengetahui Ya, stop itu. Menurut Kop, itu kan, dalam kemampuan. Suherman. Nah, ini kan. Oh ini, Nah, menurut Kop itu tahun berapa? oh ya. Terus dalam Suhermannya itu Suherman ditulis di akhir kalimat. Hmm. Di sini Pak ya, pindah. Ya. Gini Pak. Iya, otomatis karena di akhir kalimat dikurung namanya juga. Hmm. Nanti si Kopnya itu tahun berapa dituliskan. Nah, nanti yang selanjutnya, nah seperti itu. Ini kan ada di bawah itu kan ada Nixon oleh, nah Ini Pak ya. ini kok malah Nixon pembelajaran matematika oleh Nixon menurut Ratu Mawan dalam yang mana ini jadinya ada Nixon, ada Ratu Mawan, ada Suprapti. Ya jelas bacanya di artikelnya Suprapti kan ya. Ya. Nah Supraptinya tulis di belakang akhir kalimat. Hmm. Terus itu Dixon apa Ratu Mawar nanti cek lagi. Iya Pak. Hanya karakteristik pembelajaran SMP. Pengembangan penalaran, koneksi dengan dunia nyata, dengan berbagai representasi, kolaborasi dan diskusi, serta fokus dalam pemecahan masalah. Top tadi mana di atas. Saya mau lihat tadi Azhar et al. Rahmania Rahmawan Sulis ya sudah betul. Maksudnya tapi di atas itu salah tuh. Nah itu yang pas di atas itu Tias Yang mana Pak? Tias Oh ya, tadi. ini. Eh, saya sambil contoh satu ya. Itu kan menulis ada dua penulis. Nah, Ya. kalau jadi seperti itu urut abjad. Jadi mestinya Faris dulu baru Oh, Tias. Jadi Faris et al. 2006, kemudian Tias dan Sujadi 2016. Kalau penulis yang sama diurutkan tahun yang lebih tua dulu. Karena ini penulisnya berbeda, nanti diurutkan menurut abjad ya. penulis. Nah, yang lain nanti disesuaikan. Karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dikutip dari Suherman 2003.
Kompetensi dan materi pembelajaran matematika SMP. Kompetensi yang diharapkan mencakup pemahaman konsep, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran dan pembuktian, kemampuan komunikasi matematis. Materi pembelajaran matematika SMP meliputi bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistika, dan peluang. Kemudian pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, kompetensi dan materi relasi dan fungsi. Hakikat pemecahan masalah matematika. Empat, pemecahan masalah menurut Polya. 4 tahap, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Relasi dan fungsi. Ini materinya. Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran matematika. Jadi dimensi yang relevan dalam pembelajaran matematika meliputi pengenalan kritis, kreatif, gotong royong. Keterkaitan pemecahan masalah matematika dengan profil pelajar Pancasila. Dan penelitian yang relevan. Anggreni Itu tidak 2022. perlu ditulis miring, Oh, Anggreni. Pak. Yang ditulis Ya. miring itu kalau istilah asing. Oh, ini Pak. Ya, misalnya istilah bahasa Kaur, ya, itu dianggap bahasa daerah, itu bahasa asing. Oh, ya. Ibarat ditulis miring. Kalau ini tulis tegak biasa. Nah, tuh ada Hutak Gaul DKK, ada Murwanto et al. Ya, ini karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada yang menulis panduannya dengan et al, ada yang et al itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Eh, saya juga bingung sementara di kita belum punya panduan yang ini. Jadi konsisten aja kalau pakai et al semua, kalau DKK Ada. DKK. Ya. Ini juga ya, karena itu penelitian menggunakan dari masalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 21 satu atap paut pada materi relasi dan fungsi.
Ini bagannya. Kemudian jenis dan letakkan. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, bukan hanya hasil akhir, serta bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan tahapan POLIA secara lebih mendalam dan terperinci. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggali serta menguraikan proses berpikir siswa ketika menyelesaikan soal, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berupa angka atau skor, tetapi juga penjelasan yang kaya makna mengenai strategi, kesulitan, serta cara siswa memahami konsep yang dipelajari. Kemudian prosedur penelitian. Ini Prosedur sudah penelitian. metode, Ah, Pak? sudah metode atau bab 2? Ini tadi masih di bab 2 itu, Pak. Kayaknya bab 3 Iya, ya. terus saja, terus. Kayaknya bab 3 putus ya. Coba saya tarik dulu. Ya. Kayaknya bab 3 ini ya. Dan metode penelitian harusnya. Oh Ya iya, itulah. bab 3 ini, Pak. Ini tertutup apa Ya diagram itu bab kita tadi. 3 kan. Iya, udah bab 3 ini. Ini Nah, tertutup dikasih aja sama nih. ini tadi. Di bawah gambar itu bab 3. Iya, iya. Kan. Ya. Dalam penelitian ini, siswa diberikan soal pemecahan masalah pada materi relasi dan fungsi, kemudian dianalisis berdasarkan 4 tahapan POLIA, yang memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat menelaah secara detail bagaimana siswa berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, faktor apa yang mendukung atau menghambat, serta bagaimana pola berpikir tersebut mencerminkan kemampuan pemecahan masalah matematika mereka. Pendekatan ini dipandang relevan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran yang komprehensif dan holistik tentang kemampuan pemecahan masalah siswa, bukan untuk menguji hipotesis ataupun mencari hubungan sebab akibat secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai profil kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi relasi dan fungsi, serta menjadi bahan refleksi bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari tahap persiapan hingga tahap laporan. Setiap tahap dirancang secara sistematis agar penelitian dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rincian prosedur penelitian adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa tes pemecahan masalah dan pedoman wawancara yang berlandaskan indikator tahapan POLIA. Instrumen yang telah disusun divalidasi oleh ahli atau guru matematika untuk memastikan kesesuaian isi, kejelasan bahasa, serta keterpakaian dalam konteks pembelajaran. Selain itu, peneliti juga mengurus perizinan resmi ke pihak sekolah agar pelaksanaan penelitian berjalan lancar.
tahap pelaksanaan. Setelah instrumen siap, peneliti memberikan tes pemecahan masalah kepada subjek penelitian untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Berdasarkan hasil tes, dipilih beberapa siswa yang mewakili kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Siswa terpilih kemudian diwawancarai untuk menggali lebih dalam proses berpikir mereka dalam menyelesaikan soal. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa lembar jawaban siswa dan catatan lapangan sebagai data pendukung. 3. Tahap analisis data. Data yang terkumpul dianalisis melalui 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menelaah jawaban siswa berdasarkan tahapan Qualia, memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Hasil wawancara digunakan untuk memperkuat interpretasi data sehingga gambaran kemampuan pemecahan masalah siswa lebih komprehensif. Tahap laporan. Pada tahap akhir, peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang memuat temuan, pembahasan, dan kesimpulan. Laporan juga dilengkapi dengan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran matematika yang lebih efektif, khususnya dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur, sebuah sekolah menengah pertama yang berlokasi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pemilihan sekolah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, sehingga menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selain itu, sekolah ini memiliki karakteristik siswa yang beragam, baik dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, yaitu pada bulan September hingga November 2025. Rentang waktu tersebut dipilih karena pada periode tersebut materi relasi dan fungsi diajarkan di kelas 8 sesuai dengan alur pembelajaran yang berlaku. Penjadwalan penelitian juga menyesuaikan dengan kalender akademik sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran reguler, serta mempertimbangkan kelancaran kegiatan seperti ulang harian, kegiatan tengah semester, maupun agenda sekolah lainnya. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 21 Satu Atap Kaur pada tahun ajaran 2025-2026. Pemilihan kelas 8 didasarkan pada pertimbangan bahwa pada jenjang ini siswa mempelajari materi relasi dan fungsi yang dalam penelitian ini dijadikan topik utama untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, siswa kelas 8 dianggap sudah memiliki pengalaman belajar matematika yang cukup, baik dari segi pengetahuan prasyarat maupun keterampilan dasar dalam menyelesaikan soal berbentuk uraian, sehingga lebih memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam. Teknik pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah tingkat kemampuan akademik siswa yang beragam, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran kemampuan pemecahan masalah secara lebih komprehensif. Berdasarkan diskusi dengan guru mata pelajaran matematika, siswa yang menjadi subjek penelitian ini akan dipilih dari kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mencerminkan variasi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Jumlah subjek penelitian direncanakan sebanyak 6-9 siswa. Jumlah tersebut dipandang memadai untuk penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam melalui tes, wawancara, dan analisis dokumen. Selain itu, jumlah ini juga sejalan dengan pendapat Moleong yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah subjek tidak ditentukan secara kaku
melainkan disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh. Ya. Untuk apa namanya subjeknya ini udah ini Pak cocok maksudnya 6 sampai 9 Oke, apa eh, eh, di tempat dan subjek penelitian ya, ya Pak. itu digambarkan lebih lebih lengkap. Katakanlah tadi subjek penelitian pengambilannya dengan purposive ya, purposive kan? Ya. Purposive harapan. Kemudian tadi diajarkan relasi dan fungsi, sudah diajarkan. Artinya kan sudah diajarkan ini apa dalam bulan ini atau semester ini atau setahun yang lalu. Nah, itu akan memberikan pengaruh. Jadi itu dideskripsikan dengan lengkap. Gitu ya. Hmm. Jadi ke masalah waktu itu menjadi penting karena kan kalau sudah pernah diajarkan tapi sudah lama kan apa namanya retensinya itu akan berkurang. Kemudian ini yang menjadi problem. Banyak yang meneliti tentang kemampuan pemecahan masalah. Tapi faktanya di sekolah itu guru tidak kurang mensupport dalam pembelajaran, memberikan pemecahan masalah menurut Polya. Yang dilakukan itu rutin aja, artinya oh diketahui, ditanya, selesaikan kan gitu kan. Iya Pak. Iya, benar. Nah, itu perlu diberikan satu gambar dan sehingga oh kemampuan pemecahan masalah menurut Polya hasilnya tidak memuaskan ya memang di sekolah itu tidak diberikan kan begitu misalnya. Beda Iya. kalau di sekolah sudah menjadi dikerjakan karena kan sebenarnya pemecahan masalah itu bisa selain sebagai materi juga sebagai satu pendekatan. Pendekatan jadi hmm, pendekatan pemecahan masalah eh, how to solve kemudian pemecahan masalah melalui pemecahan masalah kemudian bagaimana membiasakan dengan pemecahan masalah. Jadi itu sebagai satu pendekatan dan sekaligus sebagai materi. Nah, nggak apa-apa, artinya itu dideskripsikan. Beda kalau memang sudah biasa berikan satu persoalan kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah tahap ya. Nah, akan hasilnya tentu akan berbeda dengan yang memang belum dilakukan. Tapi dalam penelitian kualitatif nggak apa, memang itu kan untuk mau menemukan dari fakta-fakta, kemudian nanti kan diambil satu, ditarik satu secara induktif, satu kesimpulan. Oh, Contohnya gitu ya. misalnya kan di langkah Polya itu looking back. Looking back itu meninjau kembali dari soal aslinya dan ketemu hasilnya. Iya. Nah, untuk meninjau kembali di situ ada langsung oh dikembalikan ke soal pertama dimasukkan ternyata cocok. Oh mungkin ada dengan cara lain memasukkannya itu didapatkan. Katakanlah kalau di dalam persamaanku temu jadi X sama dengan ini. Kemudian meninjau kembali, nah coba saya masukkan X-nya sama dengan 2 katakanlah ke persamaan. Oh ya cocok, nah, misalnya seperti itu. Sementara yang sehari-hari yang dilakukan itu
Eh, jadi eh, hasilnya ini cuma begitu. Apakah itu termasuk meninjau kembali? Itu menjadi pemikiran kan gitu. Maka nanti diperjelas seperti apa yang dimaksud meninjau kembali itu. Sehingga di situ dibutuhkan subjek itu apa dideskripsikan lebih 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 detail kan gitu. Katakanlah tadi kan yang contohnya pernah belajar relasi fungsi, kapan belajarnya? Oh minggu kemarin, oh semester yang lalu kan gitu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan sambil ini ya, sambil silakan. Ini kan eh, pilot project si Pak Rodi menyampaikan, terus yang lain kan punya kasus yang sama atau mau menanyakan yang ini ditanyakan aja. Kalau subjeknya ini tadi Pak, Ya, digambarkan lebih ini ya. sebenarnya bisa saja nanti benar saja udah cukup ya. Oke, lanjut, Mbak Rodi. Lanjut. Pusatnya instrumen penelitian. Yang merupakan alat yang digunakan peneliti data diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, sekaligus penafsir hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Meleong yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama karena berfungsi langsung sebagai pengumpul dan pengolah data. Tes pemecahan masalah. Tes ini disusun dalam bentuk soal uraian yang mengacu pada 4 tahapan pemecahan masalah POLIA, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengecek kembali hasil. Indikator penilaian pemecahan masalah matematika. Indikatornya kurang titik instrumen pemecahan masalah dan ini rubrik penilaian tes pemecahan masalah. Satu. Jadi total skor itu 12 poin. Kemudian pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan pokok, namun tetap memberi ruang kebebasan kepada siswa untuk menjelaskan proses berpikirnya secara lebih luas. Pertanyaan wawancara dirancang selaras dengan indikator tahapan POLIA. Misalnya menanyakan bagaimana siswa memahami soal, strategi apa yang direncanakan, langkah apa yang dilaksanakan, serta bagaimana siswa memeriksa kembali jawabannya. Instrumen dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui bukti-bukti tertulis maupun visual. Dokumentasi meliputi hasil lembar jawaban siswa, catatan lapangan peneliti sama proses pengumpulan data, serta foto atau rekaman saat pelaksanaan tes dan wawancara. Selain itu, dokumen pendukung dari sekolah seperti daftar nilai atau data siswa dapat dijadikan bahan tambahan untuk memperkuat analisis. Analisis instrumen uji coba. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai perencana,
pelaksana pengumpulan data, penganalisis sekaligus penafsir hasil penelitian. Namun demikian, untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, serta lembar dokumentasi. Agar instrumen bantu tersebut dapat digunakan secara tepat, terlebih dahulu dilakukan uji coba terbatas untuk melihat kejelasan, kelengkapan, serta kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian. Analisis instrumen uji coba dilakukan dengan cara kita masukkan dari dosen pembimbing serta guru matematika di SMP Negeri 21 Kaur terkait kesesuaian bukti-bukti pertanyaan pada pedoman wawancara maupun pedoman observasi. Selain itu, instrumen juga diuji cobakan secara terbatas pada beberapa siswa yang tidak termasuk subjek penelitian untuk memastikan bahwa bahasa yang dipahami. Pertama, pertanyaan tidak menimbulkan tafsir ganda dan sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Masukan dan hasil uji coba tersebut kemudian dianalisis untuk melakukan berbagai perbaikan instrumen, baik dari segi redaksi pertanyaan, urutan penyajian, maupun aspek teknis lainnya. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat menggali data yang dibutuhkan mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 pada materi relasi dan fungsi. Kemudian ini tabel pedoman wawancara siswa. Aspek yang digali masalah, menyusun rencana pemecahan, melaksanakan strategi pembelajaran, mengecek kembali hasil dan hambatan dalam pemecahan masalah. Pedoman observasi siswa itu aspek yang diamati pemecahan masalah, penyusunan rencana pemecahan, melaksanakan strategi pemecahan, mengecek kembali hasil pemecahan, sikap dan keterlibatan siswa. Pedoman dokumentasi meliputi hasil pekerjaan siswa, foto kegiatan belajar, catatan lapangan peneliti, teknik pengumpulan data. Tadi ada pedoman observasi, tapi rasanya saya tidak membaca di atas instrumen itu eh, instrumen yang terkait dengan lembar observasi. Itu pedomannya ada. Oh, ini ya Sebelumnya Pak instrumennya. di instrumen di atas kalau tidak salah. Atau sudah ada? Oh, instrumennya nanti di bawah Pak, di lampiran. Ada instrumennya di lampiran. Coba tadi. Di instrumen gitu kan? Ini kan Ini pedoman. apa? Pedoman ya. Di, Ini di pedoman atas. wawancara. Di atas. Di atas lagi. Ya, yang terkait dengan instrumen. Nah, itu kan. Satu apa tadi ya? Satu tes kalau nggak salah. Stop. Oh Ya, iya. satu tes. Terus dua, Dua wawancara. wawancara. Tiga, Tiga dokumen. dokumentasi. Empat, Tes, instru. tes Observasi, wawancara dokumentasi. Observasi. observasi enggak, belum ada kan? Oh iya. Tidak Pak, observasi Pak. Mana? Pak, nggak ada. Nah ya, tapi pedomannya ada. Maksudnya Oh iya. dijelaskan, ditambahkan di situ Oke. observasi. Kemudian analisis instrumen uji coba. Dalam penelitian kualitatif, instrumen adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai perencana, pelaksana,
pengumpulan data, penganalisis, sekaligus penafsir hasil penelitian. Untuk memperoleh proses pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, serta lembar dokumentasi. Agar instrumen bantu tersebut dapat digunakan secara tepat, terlebih dahulu dilakukan uji coba terbatas untuk melihat kejelasan. Lanjut aja. Ya. Ini pedoman wawancara siswa. Pedoman observasi. Ya. Pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Pertama, tes pemecahan masalah. Tes diberikan kepada siswa dalam bentuk soal uraian. Kemudian, wawancara speaker. Beberapa siswa dipilih untuk diwawancarai. Berdasarkan hasil tes yang mewakili kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil tes dan wawancara. Dokumen dikumpulkan meliputi lembar jawaban siswa, transkrip wawancara, foto kegiatan, serta catatan lapangan. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Reduksi data. Data yang diperoleh dari tes, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi jawaban siswa berdasarkan indikator tahapan pemecahan masalah FOIA. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk angka maupun kutipan langsung dari hasil wawancara. Kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan yang muncul. Uji validitas. Proses analisis data ini dilakukan secara siklus. Artinya peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan data baru atau ada hal yang perlu diklarifikasi. Uji keabsahan data untuk mulai dari triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, teknik, dan waktu untuk menguji konsistensi temuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian ketekunan pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan secara berulang terhadap proses siswa menyelesaikan soal dan menjawab wawancara. Terus member check. Setelah si analisis sementara diperoleh, peneliti mengonfirmasi temuan tersebut kepada responden untuk memastikan bahwa data yang ditafsirkan peneliti sesuai dengan pengalaman dan kondisi mereka. Diskusi teman sejawat. Peneliti mendiskusikan hasil temuan dengan rekan sejawat atau pembimbing untuk memperoleh masukan kritik serta pandangan alternatif dalam menafsirkan data. Pembahasan belum ini, baru mulai. Kemudian ke ini Pak ya, soal PPC-nya ini. Diskusi soal tes kemampuan pemecahan masalah. Jadi ada empat soal yang saya siapkan. Ini soal tes kemampuan pemecahan masalah. Soalnya. Ini soal 1, soal 2, ini soal 3, ini soal 4. Penilaian P33 untuk soal 1, ini untuk soal 2, ini untuk soal 3,
Selanjutnya, lembar penilaian kemampuan pemecah masalah. Ini lembarnya nanti untuk merekapitulasi hasil jawaban siswa. Terus kemudian lembar validasi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini lembar validasi. Ya. Jadi validasi itu tadi mulai dari aspek yang dinilai itu segi materi, segi konstruksi, segi bahasa. Kemudian ini instrumen wawancara dan kata poinnya memahami masalah, membuat rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, kemudian memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. Terus ini lembar validasi pedoman wawancara. Ini nanti divalidasi oleh validator. Aspek yang dinilai. Jadi ada 9 yang divalidasi oleh validator. Sudah Pak? Daftar pustaka ya. Sudah Pak? Cukup. Cukup. Oke, ya. Ya, sudah relatif lengkap ya, tinggal hasil diperbaiki. Iya Jadi Pak. tadi di daftar pustaka, cara penulisannya itu tab Oh, ke dalam, belum masih oh ya, bawah. mana ya, Pak? Oh, iya. Lewat. Terus Nah, ini, Pak. eh, Nah, ini Pak ya. aslinya si Polya itu kan sebenarnya memahami, merencanakan strategi, melaksanakan strategi, me, Ngecek kembali. ya. Tapi beda dengan merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian. Nah, itu di situ dibatasi nggak masalah, tapi dijelaskan itu. Karena berbeda. Kalau strategi itu berbeda dengan penyelesaian. Kalau strategi Polya itu kan eh, masalahnya itu tidak mesti bisa diselesaikan secara rumus, secara algoritmik. Ya, kadang-kadang nyoba-nyoba, nebak-nebak itu termasuk strategi. Nah, itu perlu dijelaskan supaya beda antara strategi dengan penyelesaian masalah. Tapi dalam hal ini dibatasi untuk eh, penyelesaian masalah kan gitu. Oke. Atau saya lihat soalnya satu aja. Nah, tadi kan sepintas kisi-kisinya udah oke. Misalnya sambil satu soal mana Oke, nomor satu itu ya. Dalam kegiatan pembelajaran memberikan tugas menganalisis hubungan antara harga barang total pembayaran yang dinyatakan dengan ini. X menyatakan jumlah barang yang dibeli, Fx menyatakan selisih antara total pembayaran dan potongan harga dalam ribuan rupiah. Namun pada satu transaksi diketahui perhitungan fungsi tersebut adalah -3. Diketahui hasil perhitungan fungsi
minus 3. Pak Budi kemudian bertanya kepada siswanya, berapakah nilai X yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai min 3? Perhitungan fungsi tersebut adalah, oh maksudnya min 3 itu fungsi fx-nya gitu. Ya, Ya, diperjelas saja pada bahwa hasil perhitungan fungsi tersebut, ya fx sama dengan, nilai fx sama dengan min 3 gitu kan. Ya oke lah, sudah itu masuk ke analisis. Oke, ya lanjut di ini Pak Rodi. Oke, ada yang mau ditanyakan yang dari ini Pak Rodi kasus ini, yang lain ada yang mau menanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, eh, bisa stop share. Nah, kemudian bisa siapa yang berikutnya mau eh, menyampaikan. terima kasih ya Pak. Stop share. Hilang. Selanjutnya itu tujuan penelitian itu mendeskripsikan konsep-konsep matematika yang terdapat pada struktur fisik alam musik serunai di Bengkulu dan menganalisis keteraturan dan pola matematis pada lubang nada serta ritme permainan serunai. Nah, ini untuk kajian bab 2-nya, kajian teori, Prof. Sini saya seperti yang lain, yang mendeskripsi teorinya itu eksplorasi itu. Selanjutnya, saya mendeskripsikan apa itu etnomatematika, definisi etnomatematika itu sendiri. Terus aktivitas-aktivitas yang ada pada alat musik seruna itu apa saja.